Halo para penggemar serial India dimanapun kalian berada. Semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik saja tentunya ya guys. Adegan dimulai saat Gangga terharu mendengar kata-kata Ibu Janvi lalu memeluknya. Ibu Janvi balas memeluk Gangga. Kemudian suasana damai sangat terasa dengan tuntasnya kesalahpahaman kedua keluarga. Pulkit meminta keluarga Janvi bergabung dengan mereka dalam pemujaan. Silahkan duduk. Semua bergerak kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sahil kemudian menghampiri Sagar. Keduanya saling bertatapan. Sahil berkata, "Maafkan aku ya Sagar." Sagar tersenyum. Keduanya lalu berpelukan. Pulkit mempersilahkan semua orang duduk. Tinggal dirinya, Maharaj dan Madhavi yang masih berdiri. Saat Prabha dan Ratan datang, Ratan terlihat sangat sedih sementara Prabha terlihat biasa-biasa saja. Prabha mencopot sandalnya hendak masuk, tapi Madhavi menahannya. "Tunggu sebentar." Semua mata menatap ke arah Prabha dan Ratan. Madhavi mendekati adiknya dan berkata, "Beraninya kalian menginjakkan kaki di rumahku. Pergi." Mendengar Madhavi mengusir Ratan dan Prabha, semua orang segera bangkit berdiri. Madhavi memarahi Ratan dan Prabha. "Anakku Sagar yang harus menanggung konsekuensi atas perbuatan anakmu." Ratan menghampiri Madhavi dan memegang kedua pundaknya. "Kakak, tolong dengarkan aku. Aku benar-benar minta maaf." Tapi Madhavi menepis tangan Ratan. "Tidak Ratan, pergi sana. Tak ada yang perlu dibicarakan lagi. Apalagi yang harus dibicarakan, katakan pada orang yang mencoba membunuh keponakannya sendiri. Aku malu menyebutmu adikku. Waktu yang kau buang untuk meracuni hidup kami dapat kau manfaatkan." Ratan menangis mendengar kata-kata Madhavi. Prabha melotot pada Madhavi seolah tidak terima dengan perkataannya. Niru coba menenangkan Madhavi. Madhavi berkata mereka menginginkan hal buruk untuk orang lain, jadi ini yang terjadi pada Yas. Apa gunanya kasih sayang jika membuat anak melangkah di jalan yang salah? Prabha tidak tahan mendengar kata-kata Madhavi. Dia berteriak, "Cukup kak, cukup. Kau bicara banyak dan aku mendengarkannya, tapi tidak lagi." Ratan mencoba menyela, tapi Prabha menyuruhnya diam. Prabha mulai mencerocos, "Kau bicara tentang membesarkan anak, lalu apa yang kau katakan tentang Sagar? Dia menikahi teman masa kecilnya lalu menikahi Janvi ketika dia bosan dengannya, padahal dia sudah menikah. Anak seorang hakim dan seorang pengacara berkelakuan seperti itu. Aku setuju caraku membesarkan anak salah, tapi kau menyimpan dua menantu di rumahmu. Kau bicara tentang mengasuh anak. Aku merasa buruk bicara jelek tentang orang yang sudah mati, tapi kau akan mengatakannya sekarang." Janvi memberi uang pada Yas untuk membuat MS Gangga. Semua orang tertegun mendengarnya. Ratan meminta maaf. Prabha berhenti bicara. "Prabha, kumohon." Prabha menepis Ratan. "Tidak. Aku akan mengatakan semuanya. Kakakmu ini yang memulainya." Itu menatap orang tua Janvi dan menunjukkan pada foto Janvi dengan emosi. "Anak kalian, Janvi, sangat ingin bersama Sagar. Makanya dia membayar Yas untuk membuat MS tentang Gangga." Orang tua Janvi tertegun kaget. Begitu pula yang lain-lain. Ratan menyuruh Prabha diam. Prabha terus mengoceh sambil memberontak dari pegangan Ratan. Janvi yang telah menghancurkan hidup Yas. Dia mati tapi telah menjebak anakku. Tak ada hal baik akan terjadi dengan orang-orang di sini. Ratan menarik tangan Prabha dengan paksa. Keduanya pun lenyap di balik pintu meninggalkan sandal mereka yang tergeletak menyedihkan. Di sisi lain, pendeta palsu menjawab pertanyaan nenek bahwa hanya dirinya yang tahu apa yang dia inginkan dari gadis itu. Jangan lupa, hanya wanita yang belum menikah yang bisa melakukan ini. Dengan begini, kau tidak perlu mengorbankan hidupmu. Nenek dengan bingung berkata, "Mana ada gadis yang siap melakukan hal ini tanpa tahu hal ini?"
Ini tidak akan mungkin. Keluargaku tidak akan mempercayai ini. Mereka akan marah. Pendeta palsu dengan suara lantang mengingatkan nenek kalau ada yok yang mematikan di kuli Sagar. Ini juga akan berpengaruh pada istri keduanya. Apapun bisa terjadi pada Sagar jika solusinya tidak ditemukan. Nenek tersentak berdiri dengan panik. Aku tidak akan mampu menanggung semua ini di usia setua ini. Aku harus menyelamatkan Sagar. Aku akan membawa gadis yang belum menikah padamu. Kalau tidak, maka aku akan mengorbankan hidupku sendiri. Yang penting Yogya ini harus berlangsung. Nenek dengan berlinang air mata dan tubuh bergetar mohon pamit. Sekali lagi pendeta palsu mengingatkan nenek, lakukan pekerjaan ini olehmu sendiri malam ini. Amapasya akan terjadi 3 hari setelah ini. Pengorbanan akan terjadi di malam itu saja. Kau harus membawa 20.000 bersama seorang gadis yang belum menikah. Nenek dengan gemetar mengangguk dan pergi dari sana. Pendeta palsu berkata pada temannya, nenek tua itu sangat kaya. Mengapa pula kita peduli kalau dia ingin menghabiskan kekayaannya sendiri? Siapa yang bisa membiarkan Laksmini pergi? Ini untuk kita saja. Teman pendeta palsu mengangguk senang. Gangga menggandeng tangan Sagar dan mengajaknya pergi ke suatu tempat. Sagar bertanya kemana Gangga akan membawanya pergi. Gangga meminta Sagar mengikuti dirinya. Mereka tiba di bawah sebuah pohon mangga yang sedang berbuah. Gangga menunjuk buah-buah mangga di situ dan berkata, Sagar, aku ingin mangga itu. Tolong ambilkan ya. Sagar menatap ke arah pohon mangga yang tinggi itu, lalu beralih pada Gangga. Kau serius? Gangga memohon Sagar, tolonglah. Aku sangat ingin memakannya. Sagar menatap ke arah pohon mangga itu lalu dan berkata, kalau kau ingin makan mangga, aku akan membelikanmu di pasar. Ayo. Sagar meraih tangan Gangga dan mengajaknya pergi. Tapi Gangga balik menarik tangan Sagar. Tolonglah, Sagar. Rasa buah mangga ini sangat berbeda. Kalau kau tak mau, tak apa, aku akan memanjatnya sendiri. Sagar menatap Gangga dengan tatapan tidak melarang. Dia malah seperti menantangnya. Gangga tidak terima dipandang seperti itu. Gangga mengambil batu dan melemparkan buah mangga itu tapi gagal. Sagar menatapnya dengan tatapan meremehkan. Gangga menjadi panas. Dia pergi memanjat pohon mangga sambil sesekali menatap Sagar. Menunggu pria itu melarangnya, tapi Sagar malah menatapnya dengan tatapan menunggu dan penasaran ingin melihat bagaimana Gangga akan naik pohon mangga itu dengan memakai sari. Gangga seperti tahu apa yang di benak Sagar. Dia segera memanjatkannya, kakinya ke batang pohon, tapi terpeleset dan hampir jatuh